Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullah. Ini makhluk apa ya, Mbak? Nggak tahu, Mas, itu, Mas. Terus kita harus sampai kapan, Mbak? Iya, Mas. Ini kita kalau 2 jam ya lebih ya. Iya, lebih, Mas. Muter bolak-balik sana sini. Kalau ada ikan ya kita sambil cari ikan nggak apa-apa. Ini adanya keong, Mas. Keong. Keong kayak gini tuh kalau bersihnya nggak bersih, takutnya masih ada racun ya, Mbak. Soalnya kita cuman mengandalkan satu informasi aja sih, karena memang kalau memang kita mau telusuri yaitu mungkin terlalu apa ya, tidak efektif. Pening dulu aja lah ya. Iya. Orang dari tadi nih, Mas. Udah ya. Ya pokoknya kalau misalkan malam ini Dewi Lanjar tidak menemui kami ya kita coba lagi besok malam. Udah ya, opening dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim Sukses. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah. Kami panjatkan puja dan puji syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta kelancaran. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak pada saudaraku semua yang masih setia mensupport kami, mendukung kami dan mendoakan kami. Kami doakan kembali mudah-mudahan panjenengan semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lancar rezekinya dan dimudahkan dalam segala halnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi langsung aja pada malam hari ini kami bertiga datang kembali ke sungai yang kemarin malam di mana kami itu bertemu dengan Dewi Lanjar. Beliau berjanji ingin membantu kami menemukan di mana lokasi tepatnya ikan yang menelan benda berharga itu berada. Dan kemarin informasi dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu berada di Laut Utara, tapi Laut Utara itu kan luas. Nah, Dewi Lanjar ini beliau ingin mencari informasi lebih tepatnya, detailnya itu di mana. Nah, beliau berjanji ingin menemui kami lagi, tapi pada malam hari ini kami sudah berada di sungai ini tuh kurang lebih 3 jaman ya. Tapi kita belum menjumpai beliau. Dan kalau misalkan malam ini kita tidak bertemu, ya kita coba lagi besok malam, seperti itu. Untuk saudaraku yang mungkin belum tahu misi apa yang sedang kami jalani, bisa nonton video yang kemarin malam. Dan mohon maaf ini uploadnya itu kok kadang malam, kadang siang, kadang ini. Jujur saja waktu saya upload di YouTube itu kan saya harus cari sinyal. Nah, sinyal di tempat kami itu nggak stabil semenjak musim hujan ini. Jadi mungkin ada kendala dari listriknya gitu. Kadang kan listriknya padam kayak gitu. Jadi kalau listriknya mati, otomatis entah itu sinyal HP ataupun sinyal WiFi itu kan pasti ikut mati, Mas. Ya. Jadi ya saya usahakan tetap malam jam 7 lebih 15 menit lah itu saya uploadnya gitu ya. Jadi sebelum lanjut, like videonya dan terima kasih banyak komentarnya yang sudah membantu kami juga, saran, kritik dan masukannya. Dan banyak yang kemarin yang bilang iya bener Mas, itu Dewi Lanjar itu bersemayam atau di tempat singgah sananya itu di Pekalongan, kayak gitu. Ada yang komen kayak gitu, terima kasih banyak. Dan kita coba cari lagi beliau. Kayak ada manggil, Bar. Oh, itu, Bar. Bener nggak?
Coba kamu zoom. Bener toh? Hah? Apa ini? Coba kita deketin, saya interaksi, Bar. Bentar, Bar. Pelan-pelan, Bar. Awas. Awas, soalnya ini takutnya lubang dalam. Awas, pelan-pelan, Bar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kanjeng Dewi Lanjar, jenengan sudah mewujudkan diri di sini menemui kami. Kami ingin bertanya, apakah panjenengan sudah mengetahui tentang informasi yang mengenai ikan kemarin? Iya, saya sudah tahu di mana lokasi tempat ikan itu dibelenggu. Alhamdulillah. Jika begitu, bagaimana caranya agar kami bisa menuju ke tempat itu, Dewi Lanjar? Saya membutuhkan salah satu dari kalian yang masih suci untuk ikut saya. Mohon maaf sebelumnya. Yang masih suci dalam artian seperti apa? Yang masih berjaga, salah satu dari kalian. Baik, ada di antara kami yang masih berjaga. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Saya akan masuk ke dalam air. Lalu, salah satu dari kalian yang suci itu sudah siap. Masuklah, ikut saya ke dalam air. Baik, Dewi Lanjar. Di antara kami, salah satu di antara kami yang masih suci tersebut, insya Allah akan siap masuk ke dalam air bersama panjenengan. Bar, sini, Bar. Kan udah denger kan? Nah, ini yang jadi permasalahan di antara kita bertiga ini. Kamu yang masih berjaga. Ya, pertanyaannya, kamu sanggup, kamu siapa apa enggak? Kamu akan dibawa oleh Dewi Lanjar menuju ke tempat di mana ikan itu dibelenggu. Ya Mas, saya sanggup. Bismillahirrahmanirrahim, Mas. Saya sanggup, dan nanti saya berarti langsung masuk ke dalam air ini aja, Mas. Iya. Ya udah, kamu lepas dulu aja sepatu sama pakaianmu. Saya juga akan berdoa. Doa dari sini gini, dan tidak terjadi apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dewi Lanjar. Kami di sini bersedia, khususnya adik kami, ikut dengan panjenengan menuju ke tempat ataupun lokasi di mana ikan itu dibelenggu. Mudah-mudahan saja tidak ada halangan suatu apapun. Semuanya. Saya juga berdoa. Ya,
Mbah sini mbah. Sudah, Mas. Saya Ya. sudah siap, sudah yakin. Saya minta doanya sama Ya, Bar. Sisi Ya. untuk Ah. dulurku semua nggih. Ya, Dan Bismillahirrahmanirrahim. tidak terjadi apa-apa dan benar-benar nanti bisa tepat menyelesaikan permasalahan ini semua. Ya, masuk pelan-pelan mbah. Mudah-mudahan tidak ada terjadi sesuatu sama Akbar, Mbah. Iya, Mas. Kita tunggu aja, Mbah. Iya, Mas. Apa ini? Pakaiannya Akbar ini biar nggak basah, Mbah. Hmm? Kamu bawa ke daratan dulu, Mbah. Oh iya, Mas. Saya tak tunggu sini. Untuk sedulurku semua, minta doanya nggih. Untuk kelancaran adikku Akbar, dan mudah-mudahan benar apa yang dikatakan oleh Dewi Lanjar tersebut. Beliau sudah menemukan titik keberadaan ikan yang kami cari itu, yang sedang dibelenggu oleh iblis nasar itu. Mbah, sudah Mbah? Ya, Mas, bentar, Mas. Sudah, Mas. Kita tunggu, Mbah. Iya, Mas. Tapi nggak tahu sampai kapan kita menunggu Iya, Akbar Mas. kembali. Kita tunggu sambil berdoa ya, Mas. Dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Akbar. Ya, benar, tak cari tempat duduk. Tunggu dulu, Mbah. Iya, Mas. Mas, kayak ada yang datang. Subhanallah. Bah, itu bukannya yang Nabiullah? Iya, Mas. Oh ya, Mbah. Pegang, Mbah. Iya, Mas. Aduh. Ya, kan? Ya, ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yang. Panjenengan hadir menemui kami di sini. Apakah ada sesuatu yang ingin panjenengan sampaikan kepada kami, Yang? Sebelum diriku menyampaikan sesuatu ini, ambillah apa yang diriku bawa. Baik, Eyang. Izin, Eyang. Apa ini maksudnya, Eyang? Itu adalah kepunyaan dari eyang-eyang kalian, di mana mereka memberikan itu kepadaku untuk diberikan kepada kalian. Mereka berpesan, jika mereka tidak ada, maka kenanglah mereka melalui
telah kuberikan kepadamu. Apa maksud panjenengan, Eyang? Kami di sini sedang berusaha untuk menyelamatkan eyang-eyang kami, Eyang. Bahkan kami belum siap. Dan kami yakin kok, Eyang Tuweh, Mbah Tun, beserta Markom, mereka masih bisa selamat, Eyang. Bahkan adik kami Akbar sekarang sedang berjuang menemukan ikan yang telah dibelenggu oleh iblis itu, Eyang. Diriku hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, karena memang ini pesan terakhir dari eyang-eyang kalian. Bila mana temanmu sudah berhasil menemukan ikan yang dibelenggu itu, maka serahkanlah kepadaku. Dengan begitu, iblis yang selama ini membuat kegaduhan akan berhadapan langsung denganku. Jika memang kalian masih ingin menyelamatkan eyang kalian, maka pergilah dan carilah minyak Asifa untuk kesembuhan para eyangmu. Baik, Eyang. Kami akan berusaha mendapatkan apa yang sudah jenengan katakan. Apakah panjenengan tahu di mana kami bisa menemukan minyak Asifa itu, Eyang? Maafkanlah diriku manusia. Diriku sendiri tidak mengetahui di mana kalian bisa mendapatkan itu. Tetapi jika memang kalian ingin menyelamatkan eyang-eyang kalian, maka kalian harus berhasil menemukannya. Astagfirullahaladzim. Baik. Baik, Eyang. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Dan kami titip para eyang kami. Panjenengan jaga. Mungkin kami akan berusaha berjuang untuk mendapatkan minyak Asifa untuk kesembuhan para eyang kami. Sampaikan salam kami kepada beliau. Kami belum siap kehilangan beliau, Eyang. Karena beliau sudah kami anggap sebagai kakek kami sendiri, Eyang. Baik, jika begitu, diriku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Yang tua. Mas? Betul. Apa itu, Mas? Ya ini, Mbah. Tadi jenengan dengarkan. Iya, Mas. Jadi ini adalah amanah dari Eyang Tuweh, Mbah Tun beserta Markom, Mbah. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini suruh kita simpan. Bila mana memang mereka bertiga sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mungkin ini kenang-kenangan terakhir
dari mereka. Dan beliau tadi cuman menyampaikan amanah ini. Dan beliau mengatakan, bila mana kita tidak mau kehilangan Eyang Tuwe, Mbah Tun dan Markom, kita harus cari itu, Mbak, minyak Asifa, Mbak. Iya, saya tadi dengar minyak Asifa gitu. Nah iya itu, Tapi kita harus nyari kemana Mas itu Mas? nggak tahu. Astagfirullah. Ini talinya Markom, ini sabuknya Mbah Tun, dan ini apa ya yang biasanya dikenakan oleh Eyang Tuwe, Mbak. Iya. Kita harus selamatkan yang kita Mas. Tapi kita harus mencari minyak itu kemana Mas? Kita nggak tahu keberadaannya Mas. Nah ini yang Tadi nggak bilang di mana gitu Mas? Tadi saya udah tanya, tapi beliau juga nggak tahu, Mbak. Nah ini yang bikin bimbang lagi, Mbak. Ini Akbar belum balik, Mbak. Iya. Nah, tapi di satu sisi kita juga harus mencari minyak Asifa itu. Iya. Apa gini? Sambil kita menunggu Akbar, coba kita ke ini, seberang sana kan ada hutan. Coba kita cari salah satu sohibul wilayah penunggu hutan seberang ini. Kita tanya, barangkali ada yang tahu tentang minyak Asifa ini, Mbak. Ya nanti Akbar gimana Mas? Nggak gini, kita nggak usah lama-lama. Oh gitu. Kalau misalkan kita ketemu sohibul wilayah, kita langsung tanya. Kalau misalkan kita nanti ke hutan seberang sana itu nggak menemukan atau menemui sohibul wilayah, kita balik lagi sini. Baik. Apa gini aja, kita tripodnya cuma satu sih. Iya. Maksudnya gini, kalau ada tripod 2, kita pasang rekaman di sini. Jadi sewaktu-waktu Akbar balik, itu kita punya rekamannya dan mungkin Akbar pun tahu, gitu loh. Iya sih. Tapi cuma satu Mas. Yang penting kita nggak usah lama-lama aja lah Mas. Kita penting ke sana dulu. Yang penting jangan lama-lama. Beda yuk. Yuk. Itu loh Mbak yang dimaksud, Mbak. Lihat Mbak. Tuh. Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullah. Ini makhluk apa ya, Mbak? Nggak tahu Mas itu Mas. Mas itu kepala ada 2 Mas. Iya, Mbak. Innalillahi, makhluk apa ini, Mbak? Nggak tahu juga sih Mas. Astagfirullahaladzim. Coba tak masukin ke kamu ya, Mbak. Baik Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang manusia. Assalamualaikum. Ada perlu apa? Kalian datang ke tempat ini. Bolehkah duduk sejenak? Saya ingin menanyakan sesuatu pada panjenengan. Mau menanyakan apa? Ya, kalau boleh duduklah. Baiklah. Saya ingin berbicara dengan panjenengan. Sebentar. Apakah dirimu penunggu hutan sini? Ya, saya adalah penunggu tempat ini. Jika memang iya, apakah dirimu pernah mendengar istilah minyak Asifa? Minyak Asifa? Iya. Iya. Saya pernah mendengar minyak itu. Yang benar, kamu jangan berbohong. Ada apa kalian mencari minyak Asifa itu? Pada intinya, kami membutuhkan minyak itu. Apabila panjenengan mengetahui atau pernah dengar, bolehkah panjenengan memberitahu kepada kami? Saya akan memberitahu kalian.
Saya akan mengasih tahu di mana minyak itu. Tapi ada satu syarat. Bolehkah saya mengetahui apa syaratnya? Kamu harus bersujud di hadapan saya. Bersujud? Ya, bersujud, lutut. Saya akan mengasih tahu di mana minyak itu. Bersujud untuk apa? Kamu tidak perlu tahu. Loh, Kamu nurut aja apa yang saya bilang. Apabila kamu mau menginginkan minyak itu. bersujud untuk apa? Menyembah saya sebagai Tuhan. Najis. Saya tidak mau. Saya mempunyai Tuhan sendiri. Saya mempunyai Tuhan Allah SWT. Apabila kamu tidak mau, saya tidak akan memberitahu di mana minyak Asifah tersebut berada. Jika selain itu, apakah tidak ada syarat selain itu? Tidak ada. Menurutlah sama saya. Bersujudlah. Emang apa sih keuntunganmu jika sebangsa dirimu itu disembah, dianggap Tuhan? Apa untungnya buat kamu? Kamu tidak perlu tahu. Kenapa setiap manusia, apalagi manusia itu awam, itu sebangsamu itu selalu saja menginginkan manusia itu menyembah, bersujud, menganggap seperti kalian ini tuh seperti Tuhan. Apa untungnya? Kamu menginginkan minyak itu kan? Iya. Minyak Asifah kan? Iya, memang benar. Maka bersujudlah. Anggap saya sebagai Tuhan. Tidak mau. Lebih baik saya tidak mendapatkan minyak Asifah itu daripada saya harus bersujud, menyembah dan menganggap dirimu itu sebagai Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Bersujudlah manusia. Sekarang juga. Tidak mau. Saya yakin. Ya, ya. Tenangin diri dulu, Mas. Saya yakin makhluk itu cuman memanipulasi dan seolah-olah dia tahu, tapi dia memanfaatkan keadaan. Astagfirullah. Jadi tadi Mbah, makhluk tadi yang berkepala dua tadi, Ya. dia itu waktu saya tanya, jawabnya dia tahu tentang minyak Asifah. Kalau dia tahu gimana Mas? Yuk kita cari. Masalahnya gini Mbah, ada satu syarat. Apa? Kita suruh menyembah Astagfirullah. dan menganggap dia Tuhan dulu, baru dia memberitahu. Astagfirullah. Kan Harus nggak mungkin. begitu. Tapi saya yakin kok makhluk itu cuma berbohong, memanfaatkan keadaan gitu loh. Masa kita harus menyembah? Janganlah, Anggap dia Allah. janganlah. Nah iya, jangan. Mendingan kita nggak dapat minyak Iya. Asifah daripada kita harus seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Mbah gini Mbah, lebih baik kita balik ke sungai lagi. Ayo, ayo. Kita lihat kondisinya. Mas, iya. Oh, iya, iya.